channel Bahagia Dunia Akhirat. Klik like, subscribe dan tekan loncengnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sobat channel Bahagia Dunia Akhirat, kali ini kita akan membahas tentang alasan Rasulullah larang anak-anak keluar saat maghadit riwayat Ib. Sobat channel Bahagia Dunia Akhirat, mari kita simak video ini sampai selesai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang anak-anak keluar pada waktu maghadit riwayat Ib. Beliau juga menganjurkan untuk menutup pintu-pintu rumah pada waktu tersebut. Disebutkan dalam kitab Fiqhus Sunnah karya Said Sabiq, waktu maghadit riwayat Ib dimulai sejak terbenamnya matahari dan berakhir ketika warna kemerah-merahan pada langit hilang. Dalam istilah lain, waktu ini disebut dengan senja. Riwayat yang menerangkan larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak keluar pada waktu maghadit riwayat Ib dan agar menutup pintu ini berasal dari Jabir bin Abdullah Ra. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, jika telah tiba gelap malam dan kamu berada di waktu senja, maka tahanlah putri-putrimu di dalam rumah, sebab setan sedang tersebar, dan bila telah berjalan 1 jam, yakni sesudah Isya, terserah padamu untuk melepas mereka, dan tutuplah pintu-pintu sambil menyebut nama Allah, sebab setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Hadits riwayat Bukhari. Imam Bukhari mengeluarkan riwayat tersebut pada kitab ke-59, kitab awal mula penciptaan bab ke-15, bab sebaik-baiknya harta seorang muslim adalah kambing yang dibawa ke puncak gunung. Menurut riwayat yang termuat dalam kitab Sahih Muslim, alasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang anak-anak keluar pada waktu maghadit riwayat Ib karena setan berpencar pada waktu tersebut. Dari Jabir Ra, ia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kalian membiarkan anak-anak kalian di saat matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam, sebab setan berpencar jika matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam. Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, jangan lepas hewan ternak kalian dan anak-anak kalian apabila matahari terbenam hingga berlalunya awal waktu Isya. Karena setan bertebaran jika matahari terbenam hingga berlalunya awal waktu Isya. Hadits riwayat Muslim. Dijelaskan dalam syarah Sahih Muslim karya Imam An-Nawawi, anak-anak diminta berdiam diri di rumah setelah matahari terbenam karena dikhawatirkan mereka akan diganggu oleh setan yang banyak berkeliaran pada waktu tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk menutup pintu rumah dengan diiringi zikir pada waktu keluarnya setan tersebut. Salah satu surah yang bisa dibaca untuk memohon perlindungan adalah surah Al-Falaq. Surah ini juga kerap dijadikan bacaan zikir. Ahmad Qojim dalam bukunya yang berjudul Al-Falaq mengatakan, surah Al-Falaq dan surat An-Nas disebut dengan muawwadzatain, yakni surah perlindungan. Dalam tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab disebutkan, Al-Muawwizatain diambil dari kata auzu dalam kedua surah tersebut yang artinya, aku berlindung. Bacaan surah Al-Falaq untuk mohon perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri gasikin iza waqab, wa min syarrin nafasati fil uqad, wa min syarri hasidin iza hasad. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menjaga fajar subuh dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Selain Al-Falaq, ayat kursi juga kerap dijadikan bacaan zikir pada waktu pagi dan petang. Disebutkan dalam sebuah hadits, ayat kursi dapat menghindarkan diri dari godaan setan. Dari Abu Hurairah Ra, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila engkau akan beranjak ke tempat tidurmu maka bacalah ayat kursi karena sesungguhnya ia dapat menjadikanmu senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Hadits riwayat Bukhari. Bacaan ayat kursi agar terhindar dari godaan setan. Allahu la ilaha illahu, al-hayyul qayyum, la ta petik terbalik khusuhu sinatu wa la na petik terbalik lahu ma fis samawati wa ma fil ard, menzal lazi yashifau, indahu ila bi petik terbalik isnih, ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai petik terbalik min ilmihi ila bima sya petik terbalik, wasiya kursiyuhus samawati wal ard, wa la ya petik terbalik uduhu hifsuhuma,
wa huwal aliyul azim. Artinya, Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Demikianlah Sobat Channel Bahagia Dunia Akhirat, penjelasan lengkap tentang alasan Rasulullah larang anak-anak keluar saat maghadit riwayat Ib. Semoga penjelasan di video ini bermanfaat dan bisa menjadi wasilah bertambah kuatnya iman dan takwa Sobat Channel Bahagia Dunia Akhirat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.